Memang Bank Indonesia tadi siang memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga 7 days repo rate sebesar 25 BPS. Namun kita tidak hanya bisa melihat kebijakan Bank Indonesia dari tingkat suku bunganya. Karena selain itu Bank Indonesia juga melakukan 7 kebijakan bauran lainnya yang bisa mendorong memperkuat juga rupiah dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di kala COVID ini ternyata efeknya jauh lebih besar dari yang pada kita perkirakan. Salah satu yang menjadi kebijakan Bank Indonesia adalah dengan membuka swap falas setiap hari. Yang tadinya cuma 3 kali seminggu, saat ini menjadi setiap hari, dan itu memberikan kemudahan bagi siapa saja yang mau melakukan swap valuta asing. Dan juga kita tahu Bank Indonesia juga melonggarkan giro wajib minimumnya, terutama untuk UMKM. Dan ini juga diharapkan dapat mencegah UMKM untuk tidak terlalu jatuh pada saat kita melakukan kayak social distancing yang saat ini sedang kita lakukan. Dan juga salah satu yang didorong oleh Bank Indonesia adalah meningkatkan transaksi dengan non tunai. Dan ini juga salah satu kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia adalah menurunkan biaya transaksi dari 3.500 ke 2.900. Jadi kita tidak bisa melihat hanya dari peningkatan penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia, tetapi juga dari bauran kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kalau kita bicara memang suku bunga, memang Bank Indonesia sepertinya tidak terlalu berani agresif, tidak seperti The Fed yang 2 kali menurunkan suku bunga di luar jadwal dan itu juga mengejutkan pasar. Sinyal apa yang menurut Anda sedang dikirimkan oleh Bank Indonesia? Kenapa tidak berani seagresif dengan bank sentral di negara-negara lain? Apakah memang tekanan rupiah menjadi pertimbangan utama di sini kalau menurut Anda? Selain dengan tekanan rupiah, kita perlu membandingkan Indonesia dengan emerging market lainnya. Karena yang melakukan quantitative easing saat ini adalah negara maju seperti Amerika, UK, Jepang. Sementara emerging market yang lain seperti Meksiko, Rusia, dan Filipina sampai saat ini tidak melakukan quantitative easing. Dan menurut saya sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia saat ini adalah mempertahankan agar daya beli masyarakat tetap ada dan juga memastikan bahwa kebutuhan di bidang kesehatan terutama dalam menghadapi COVID ini cukup kuat. Jadi sebenarnya yang perlu adalah dari fiscal policy bagaimana kita dapat menyediakan cash transfer terutama kepada sektor formal. Karena kalau dengan kebijakan social distancing ini di mana kita diminta untuk bekerja dari rumah, sebenarnya yang mendapatkan gaji bulanan secara tetap tidak akan terpengaruh. Tetapi sektor informal yang melakukan kegiatan ekonominya itu sehari-hari, dan kalau dia berhenti melakukan kegiatan ekonomi berarti dia tidak memperoleh pendapatan, dan itu yang perlu dijamin agar mereka tidak makin terpuruk. Saya rasa fokus pemerintah saat ini sebaiknya adalah lebih ke pertahankan energi masyarakat dan juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.